setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Terpujilah Kristus Tuhan, Sang Raja kemuliaan kekal. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Sekali peristiwa Yesus yang penuh dengan Roh Kudus kembali dari Sungai Yordan, lalu dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun. Di situ 40 hari lamanya ia dicobai iblis. Selama hari-hari itu Yesus tidak makan apa-apa. Dan setelah itu ia lapar. Lalu berkatalah iblis kepada Yesus, "Jika engkau putra Allah, katakanlah kepada batu ini supaya menjadi roti." Jawab Yesus kepadanya, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja." Kemudian iblis membawa Yesus ke suatu tempat yang tinggi, dan dalam sekejap mata ia memperlihatkan kepada Yesus semua kerajaan dunia. Kata iblis kepadanya, "Segala kuasa itu serta kemuliaannya akan kuberikan kepadamu, sebab semuanya itu telah diserahkan kepadaku, dan aku memberikannya kepada siapa saja yang kukehendaki. Karena itu, jika engkau menyembah aku, seluruhnya itu akan menjadi milikmu." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau harus berbakti." Kemudian iblis membawa Yesus ke Yerusalem dan menempatkan Dia di puncak bait Allah, lalu berkata kepadanya, "Jika engkau putra Allah, jatuhkanlah dirimu dari sini ke bawah, sebab ada tertulis, mengenai engkau Allah akan memerintahkan malaikat-malaikatnya untuk melindungi engkau, dan mereka akan menerima engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk pada batu." Yesus menjawab, "Ada firman, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu." Sesudah mengakhiri pencobaan itu, iblis mundur dari hadapan Yesus dan menunggu saat yang baik. Demikianlah sabda Tuhan. Orang benar hidup oleh iman karena firman. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, manusia hanya dibenarkan oleh Allah karena iman. Tanpa iman, orang tidak akan pernah hidup benar. Sebab hidup manusia itu dihadapkan dengan banyak pilihan. Dan pilihan-pilihan itu terus-menerus ada di hadapan kita. Bahkan mungkin bisa dikatakan setiap saat. Entah waktunya baik, entah waktunya tidak baik. Entah waktunya enak, entah waktunya tidak enak. Kita selalu dihadapkan dengan begitu banyak rupa pilihan-pilihan dalam hidup yang membuat manusia harus memutuskan, mengambil sebuah keputusan.
Mungkin di dalam bahasa sehari-harinya, pilihan-pilihan itu bisa dikatakanlah semacam godaan. Kita bisa mengetahui dari kisah manusia pertama, mereka juga sudah dihadapkan pada pilihan ketika Allah memberikan kepada manusia hidup, lalu ia kemudian dihadapkan pada dunia sekitarnya, bahwa Allah dari dalam hatinya mengatakan engkau boleh makan apa saja kecuali satu itu, yaitu buah kehidupan. Dan ternyata manusia pertama lebih memilih pilihan tidak taat, tidak setia kepada Allah. Karena kesombongan yang dipilih, maka manusia pertama menjadi tidak benar lagi. Pada awalnya dia benar hidup bersama Allah, tetapi kemudian ketika dia memilih yang jahat, memilih yang tidak baik, maka pertama-tama dia sudah jatuh di dalam ketidakbenaran. Dia jatuh di dalam dosa. Nah, dengan demikian orang yang sudah jatuh di dalam godaan itu secara definitif dia berdosa. Tentu yang pertama kepada Allah, lalu kemudian nanti kepada sesama. Orang yang sudah jatuh di dalam kedosaan itu karena pilihan bebasnya, akhirnya harus menerima konsekuensi. Jadi kalau orang salah itu sudah layak dan sepantasnya dia harus menerima konsekuensi dari pilihannya yang tidak benar, yaitu dia harus menjalani hukuman. Itu sebabnya manusia pertama harus konsekuensi menerima kesalahannya itu, dia harus dihukum. Allah berkata apa? Sekarang kamu keluar dari Taman Firdaus. Jadi kalau kita salah dihukum, ojo ngedumel, ojo ngerweng. Salah kok njaluk bener. Dan dia harus menerima apa akibatnya? Hukuman. Itu sebagai konsekuensi dengan pilihannya yang tidak benar. Kita melihat bagaimana hari ini dalam pekan Prapaskah pertama, Tuhan kita Yesus Kristus pun juga menghadapi pilihan hidup. Sekalipun dia adalah anak Allah, karena dia mengambil rupa menjadi manusia. Jadi kalau ada pemahaman Tuhan itu manusia, Tuhan itu manusia, mana mungkin, kan begitu. Yesus itu manusia, iya. Tuhan itu bisa mati, tidak. Yesus itu manusia, iya. Kok mati? Katanya Tuhan tidak mati. Katanya Tuhan tidak bisa mati. Yesus Tuhan, iya. Kok mati dia? Ya, mati kan sebagai manusia. Sebagai manusia, karena dia itu bukan manusia, kita tidak mentuhankan manusia menjadi Tuhan. Orang kan seringkali berkata begitu, gak masuk akal itu, manusia kok dituhankan. Saya kalau jawab bagaimana? Bukan tidak masuk akal. Kalau akalmu gak kamu masukkan otak, jadi gak masuk akal. Tapi kalau akalmu kamu masukkan ke otakmu, jadi masuk akal. Lalu logikanya terbalik, bukan manusia menjadi Tuhan, mana ada bisa. Tetapi Tuhan menjadi manusia, baru masuk akal itu. Loh,
Itu katanya Romo, siapa yang bilang katanya saya? Coba buka itu, Yohanes 1:14. Ya. Itu yang paling nyata, diawali dibuka pada mulanya adalah firman, firman bersama Allah, dan firman itu adalah Allah. Dan ayat 14 dikatakan firman itu menjadi manusia. Karena firman itu Allah, Allah menjadi manusia, itu baru masuk akal. Kalau Allah Maha Kuasa, Maha segala-galanya, kok jadi manusia? Dia mau menjadi semut aja bisa kok. Dia mau menjadi ayam aja bisa kok. Suka-suka dia Maha Kuasa kok. Apa otoritas kita menghalangi dia? Kalau Allah itu sudah kita kotak-kotakkan dengan definisi kita, berarti engkau yang Allah. Allah tidak terbatas, kau batasi. Cuma karena dia datang menjadi manusia, karena apa? Dia mau menyelamatkan tadi yang saya katakan, manusia yang sudah jatuh di dalam pilihan kejahatan dan berdosa. Maka dia harus menjadi manusia. Sekiranya dia mau jadi misalnya anjing, bisa kan? Nah kalau dia jadi anjing mau menyelamatkan manusia, caranya gimana? Aku sudah jatuh dosa Tuhan, gimana caranya? Nah karena dia jadi anjing ya dia cuma bilang guk guk guk, ya malah dibandem ambil uang nanti. Tidak masuk akal kalau itu. Nah ini akhirnya dia harus ambil pilihan, saya harus menjadi manusia supaya manusia yang telah rusak karena dosa dipulihkan kembali hubungannya dengan Allah. Sekarang dia menjadi jauh, dia turun ke dunia, tidak bisa bersama Allah. Sebab apa? Allah yang suci itu tidak bisa dikumpulkan dengan yang tidak suci. Dia tidak bisa dikumpulkan dengan yang kotor. Itu sebabnya besok surga tidak boleh dihuni oleh orang yang kotor. No, Allah tidak mau. Jadi kalau ada paham yang mengajarkan nanti masuk surga kita bisa pesta kenikmatan, itu surga macam apa? Yang akan janjikan bidadari yang banyak. Surga macam apa kalau begini ini? Kerajaan Allah tidak boleh dikotori dengan hal yang tercemar. Maka orang yang bisa berkumpul kembali dengan Allah karena kejatuhan, karena dosa itu tadi, maka Allah harus datang supaya manusia ini dibenarkan dulu. Tadi saya sudah katakan, orang benar, hidup, oleh karena iman, ya, dari firman. Kalau hidup manusia itu terus dipenuhi dengan firman, cepat atau lambat, maka dia akan dibenarkan oleh Tuhan. Kita tahu Abraham dibenarkan oleh iman hanya karena dia percaya. Kau lihat itu bintang di langit, ada banyak sekali Tuhan. Pada waktu itu dia belum punya anak, maka aku akan janjikan kepadamu keturunan sebanyak bintang di langit. Dan Abraham percaya karena firman Tuhan. Dan karena apa yang dikatakan, ia dibenarkan karena iman. Jadi kita yang tadi sudah jatuh dalam pilihan dosa yang salah, masih diberi kesempatan kepada Tuhan. Terutama di masa prapaskah ini. Manusia terus dihadapkan dengan godaan-godaan, seperti halnya Yesus sendiri juga dihadapkan dengan godaan-godaan itu. Saya tidak akan menjelaskan seluruh godaan itu, saya kira Anda bisa membaca sendiri, Anda tahu.
Tapi saya akan memberikan salah satu contoh saja bagaimana manusia yang dihadapkan pada godaan-godaan itu. Kalau di kitab suci kita bisa melihat ada 3 godaan ya. Maka pertama-tama kita harus benar-benar waspada ya. Sebab godaan-godaan itu bisa menyusup dan datang dalam salah satu bentuk godaan yang hari ini kita melihat 3 ya. Tapi saya akan bahas salah satu saja supaya tidak terlalu berkepanjangan. Bahwa godaan itu sendiri memang belumlah dosa, tetapi ada. Ya. Tetapi ketika manusia dengan bebas, dengan kehendak bebasnya, dia memilih godaan itu. Sekali lagi ya, godaan itu belum dosa. Tetapi ketika manusia tahu atas kehendak bebasnya dan mau lalu bertindak atas godaan itu, maka itulah yang dikatakan dosa secara definitif. Karena kita dihadapkan pada 2 pilihan sebelum orang bertindak. Ketika orang mau membunuh, tidak mungkin dia langsung sudah ada. Pasti di dalam hatinya, saya bunuh atau enggak? Ya, tidak kelihatan ya. Maka kita harus paham dengan aspek-aspek godaan itu, yaitu dalam hidup senantiasa godaan datang kapanpun. Ya. Pilihan-pilihan dalam hidup itu yang ada di hadapan kita. Ya. Oleh karena itu kita harus sadar akan pilihan itulah supaya kita tidak menanggung konsekuensinya. Ya. Maka pertama-tama pilihan itu adalah pilihan dasariah, mau memilih yang di jalan Allah atau di luar Allah. Itu bisa karena kita lebih memilih mementingkan diri kita sendiri, bukan kehendak Allah. Berkali-kali Yesus berkata bahwa hiduplah sesuai dengan kehendak Allah, tapi kita hidup dengan kehendak EDW. Kita hidup mau mementingkan diri kita sendiri, atau kita bagi mungkin separuh Allah, separuh saya. Kehendaknya Allah itu kehendaknya saya, paruh-paruh. Tuhan berkata apa? Kalau ya katakan ya, kalau tidak katakan tidak. Selebihnya itu dari kuasa bapa segala dusta, yaitu iblis. Saudara-saudara, dalam karya pelayanannya Yesus juga mengalami godaan ini. Tetapi terutama pertama-tama saudara-saudara, dia dihadapkan pada kuasa ketika Allah mengatakan, kalau kamu menyembah saya, ya ini saya ambil yang itu aja. Kalau makanan minuman Anda saya kira jauh lebih ngerti daripada saya ya, karena Anda setiap hari harus bergumul dengan makanan minuman, dengan ekonomi ya. Tapi ini yang mau saya sampaikan adalah saatnya Yesus diberi kuasa, dihadapkan untuk memilih antara mengabdi kepada Allah atau mengabdi kepada setan. Dan Anda harus waspada ketika Anda mau memilih mengabdi Allah atau kepada setan. Setan itu tidak bodoh. Meskipun dia jahat, dia tidak bodoh. Dia lebih cerdas dari kita. Masalahnya apa? Setan itu roh, kita itu jasmani. Ya. Kita tidak bisa lihat setan, setan bisa lihat kita. Ya karena dia roh. Ya. Nah, dihadapkan kita kepada hal ini, kita mau pilih yang mana? Dan ingat, karena dia cerdas, ketika dia mau menggoda manusia, lihat, dia juga pakai firman. Loh, setan aja yang tahu kita jahatnya kayak gitu, kalau goda, dia pakai firman loh. Maka kalau kita juga tidak kuasai firman, hidup di dalam firman, Anda akan jatuh. Setan berkata, kalau kau sembah aku, ya,
Katakan pada Tuhan Yesus, kalau kamu sembah aku, karena ada tertulis. Oh, tuh lihat, ada tertulis. Setan canggih itu. Ya. Tetapi Yesus juga menjawab, juga kutip firman, tetapi juga tertulis, manusia tidak hanya hidup dari makanan, roti, tetapi dia hidup dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Roti seenak apapun tidak bisa membenarkan kalau kita sudah dosa. Tetapi yang bisa membenarkan hidup kita dari dosa dan kejahatan adalah karena firman. Ya, tadi dalam bacaan kedua yang diberikan Rasul Paulus, barang siapa mengaku dengan mulut dan percaya dengan hati bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan, dia akan diselamatkan. Pemakan seenak apapun, sekenyang apapun, tidak bisa menyelamatkan, tidak bisa mengganti dosa. Dosa hanya bisa ditebus karena penebusan darah Kristus. Nah, itu jelas ya. Itu sebabnya kita harus di dalam masa Prapaskah ini, yang pertama-tama Yesus mengundang kita untuk apa, saudara-saudara? Untuk hidup di dalam firman. Ya. Apakah artinya itu kita tidak boleh makan, Romo? Bukan. Makan secukupnya, porsimu harus lebih sedikit tentang jasmani, tetapi porsi rohani. Ya, jangan Romo, kesempatan ini, kesempatan apa? Pantang dan puasa. Kau mau pantang dan puasa apa? Tidak ke gereja, Romo, tidak berdoa. Iki duduk pantang dul. Saya tidak baca firman, Romo. Ini tidak pantang. Tapi kau pilih keinginanmu sendiri. Kan sudah tiap hari ke gereja, pastor. Katanya yang disukai, yang dipantangin. Emang Anda suka ke gereja? Iku enake lengok. Iya loh. Harus jujur orang Katolik itu. Ya. Masih dibatasi seminggu sekali. Apalagi ini sudah ada pandemi. Ngalah. Mau ke gereja, takut pandemi, Romo, corona. Tapi tak delok setiap hari, lu kok sering ke pasar, ke mall. Ke mall enggak takut, ke gereja kok takut. Itu karena orang tidak hidup karena iman oleh firman tadi itu. Maka kita diundang Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, pada masa Prapaskah pekan pertama ini, mari kita semakin dekat melalui puasa dan tobat ini. Dekat dengan Allah supaya kita dibenarkan karena iman. Dan iman itu datang jika kita tekun hidup oleh karena firman. Oleh karena itu marilah kita yang seringkali jatuh di dalam godaan dan berdosa, kita mohon agar kita semakin tekun. Ya. Tekun untuk apa? Baca firman. Sebab firman sendiri berkata, orang benar hidup karena iman. Sebab Yesus sendiri menegaskan, manusia tidak hanya hidup dari roti atau makanan saja, tetapi setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Itulah yang akan membenarkan kita, itulah yang akan menyelamatkan hidup kita karena penebusan darah Yesus Kristus, Tuhan, Allah dan Juru Selamat kita. Amin.